Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu min khalqihi wa habibuhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. A'adzani Allah wa iyyakum minan nar. Summa amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di pagi ini kita dipertemukan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan satu apapun. Ini merupakan nikmat yang luar biasa ketika Allah Subhanahu wa taala mendorong kita untuk melangkahkan kaki ke rumah Allah ini, terlebih setelah kita duduk salam, kita lanjutkan duduk sejenak sambil menunggu waktu syuruk, kita duduk di majelis ilmu. Ini merupakan keutamaan lagi setelah kita sholat subuh berjamaah, kemudian sejenak duduk di majelis ilmu. Dan tidak ada sebaik-baik majelis melainkan di situ ada al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, ada nasihat, sehingga menjadikan iman kita ini semakin naik, bertambah, dan terus terikat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam senantiasa dan selalu kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga, para sahabat, dan segenap umatnya yang istiqamah di atas sunnah-sunnahnya
yang hari-hari ini kita sangat sulit sekali untuk menjadi orang-orang yang istiqamah, karena godaan dunia senantiasa ada di depan mata kita. Dunia dengan tawaran-tawaran keindahannya, kenikmatannya, kemudahannya yang sangat menggoda sekali. Kerap banyak manusia yang terjatuh pada godaan dunia itu, sehingga akhirat itu bukanlah hal yang secara otomatis muncul di benak kita. Akhirat itu bukanlah hal yang muncul secara otomatis, saking banyaknya godaan dunia itu, sehingga untuk mengingat akhirat saja, mengingat saja itu dibutuhkan upaya yang luar biasa sekali. Kita itu terhadap dunia seperti air yang turun dari atas ke bawah, itulah manusia. Sehingga untuk ke atas, untuk mengingat akhirat ini diperlukan upaya yang luar biasa. Para hadirin a'azanillahu wa iyyakum, pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan tafsir surah Al-Ghasyiyah. Pada pertemuan yang lalu kita masih membahas beberapa ayat terkait dari surah Al-Ghasyiyah ini. Di situ disebutkan, atau pada ayat-ayat pertama Allah Subhanahu wa taala menyebutkan berbagai hal terkait dengan kehidupan akhirat, kenikmatan akhirat, dan kesengsaraan di akhirat. Dua hal Allah sebutkan. Pertama dulu terkait dengan dahsyatnya akhirat dan penyesalan orang-orang yang menyesal, amilatun nasibah, mereka capek tetapi ternyata tidak ada hasilnya gitu. Capek tapi tidak ada hasilnya, kan sangat menyakitkan sekali. Amilatun nasibah, wujuhu yawma idzin hal ataka haditsul ghasyiyah, wujuhu yawma idzin khasyiyah amilatun nasibah. Akhirnya mereka tasla naran hamiyah tusqa min ainin aniyah laisa lahum ta'amun illa min dhari. Sudah capek, ternyata mereka masuk neraka hamiyah yang sangat membakar, sangat membakar sekali, dan panasnya luar biasa sekali. Tidak ada bagi mereka makanan, tidak ada bagi mereka minuman. Ini gambaran dahsyatnya siksa neraka yang memang seharusnya harus menjadi pikiran kita dalam keseharian gitu, bahwa di hadapan kita itu ada negeri akhirat, di mana negeri akhirat itu ada surga dan neraka. Kemudian Allah lanjutkan dengan kehidupan surga, orang-orang yang masuk surga fi jannatin aliyah, mereka adalah atau berada di tempat yang tinggi di surga Allah Subhanahu wa taala. La tasma'u fiha laghiyah, tidak ada perkataan yang sia-sia. Fiha ainun jariyah, di sana terdapat mata air yang sangat mengalir, Fiha sururum marfu'ah, di dalamnya terdapat dipan-dipan yang ditinggikan. Wa akwam, fiha sururum marfu'ah wa akwabum mawdu'ah, gelas-gelas yang sangat banyak yang tersedia.
wa namariqu masfufah, ya, permadani-permadani yang terbentang, subhanallah, wa zarabiyyu mabthusah, ya, bantal-bantal yang tersusun, dan zarabi itu permadani-permadani yang terbentang. Ini adalah gambaran kehidupan surga Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengajak kita untuk menggambarkan atau membayangkan dua kehidupan. Yang pertama kehidupan yang sangat pedih sekali, yaitu kehidupan neraka. Yang kedua adalah kehidupan yang berbalik dari kehidupan yang pertama, yaitu kehidupan surga. Dua kehidupan ini adalah realitas yang memang wajib diyakini oleh orang-orang yang beriman dengan seyakin-yakinnya. Tidak boleh ada yang ragu terhadap keniscayaan kehidupan ini, bahwa kita hidup akan bertemu dengan dua hal ini, yaitu neraka dengan segala kesulitannya, ya, dengan segala kepedihannya yang disesali oleh orang-orang yang masuk ke dalamnya, dan surga Allah Subhanahu wa taala dengan segala kenikmatannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengajak kita. Allah Subhanahu wa taala mengajak kita untuk memperhatikan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, agar kita sadar tentang kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengajak kita untuk melihat, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Maka tidaklah mereka memperhatikan unta, bagaimana unta itu diciptakan. Wa ilas samai kaifa rufi'at, dan langit, bagaimana langit itu ditinggikan. Wa ilal jibali kaifa nusibat, dan gunung, bagaimana gunung itu ditegakkan atau dipancangkan. Wa ilal ardi kaifa sutihat, dan bumi, bagaimana bumi itu dihamparkan. Masya Allah. Yang pertama adalah kita ternyata harus melihat onta, bagaimana diciptakan. Kalau kita perhatikan, onta itu hidupnya di padang pasir. Perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan kesempurnaan pada onta. Onta itu walaupun di padang pasir, dia tetap bisa hidup. Dia bisa duduk berapa jam dia di terik matahari yang luar biasa, santai saja tuh onta itu. Ya. Kalau manusia saja, ya, berada di tengah padang pasir yang sedemikian luas dengan terik matahari yang luar biasa, mungkin 30, 40 menit, 50 menit sudah tidak kuat lagi. Tapi onta sepanjang hari duduk di situ luar biasa. Sepanjang hari onta berada di tengah terik matahari luar biasa. Ini simbol, ya, onta itu adalah simbol ketahanan, simbol kesabaran, dan simbol ketaatan. Perhatikan onta. Onta itu, iya, jarang yang kita dapat berita onta ngamuk gitu ya, jarang. Walaupun ada, tetapi perhatikan onta itu ketika ditarik tali kekangnya, dia mengerti tuannya mau melanjutkan perjalanan, dia bangkit. Dia bangkit dan dia tidak berjalan. Onta itu dia gini dulu, bangkit dulu. Dia tahu dia mau tuannya mau mengajaknya jalan.
Kemudian perhatikan lagi ketika tuannya itu memberikan kode untuk berjalan, onta itu akan menundukkan sedikit agar tuannya itu bisa naik. Itu onta seperti itu, dan jalannya itu default jalannya berbeda dengan kuda. Kalau kuda itu dia defaultnya lari, kuda itu dia lari, tapi onta itu jalan. Suspensinya beda Pak sama kuda. Ya. Orang mengendarai onta, naik onta dengan naik kuda itu berbeda. Mungkin yang pernah merasakan itu beda. Ya, walaupun onta bisa berlari, bisa kalau disuruh lari. Nah, manusia itu kalau kita perhatikan mana antara kuda dan onta, dua-duanya adalah sarana transportasi. Cuman ya, penggunaan onta dalam kehidupan itu lebih bisa digunakan dibandingkan dengan kuda sebenarnya Pak. Ya, biasanya kuda bisa nggak berjalan? Bisa, tapi harus dikendalikan. Ya, harus dikendalikan lebih daripada onta. Demikian Allah Subhanahu wa Ta'ala menundukkan atau menciptakan onta dengan karakternya yang sangat sesuai sekali dengan kehidupan padang pasir. Dan uniknya onta itu hidup di negeri-negeri yang seperti itu. Nah, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Ya. Dan inilah simbol tadi, 3 hal tadi, yaitu adalah ketahanan. Onta itu adalah salah satu hewan yang luar biasa tahannya. Kemudian simbol ketundukan dan ketaatan itu onta. Iya. Wa ilas samai kaifa rufi'at. Dan kita pun diperintahkan untuk melihat langit, bagaimana langit itu ditinggikan, luar biasa. Nah, kalau kita perhatikan ya di ayat-ayat yang lain, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan langit itu tanpa ada tiang penyangga, ya, bi ghairi amadin, tanpa ada tiang penyangga. Perhatikan langit yang standby selalu berada di atas kita, ya. Dan kalau kita perhatikan lebih detail lagi dalam ilmu fisika, ya, ternyata subhanallah langit itu memiliki lapisan-lapisan yang luar biasa sekali. Lapisan-lapisan udara, Pak. Ya, kalau dalam ilmu fisika itu ada dikasih nama lapisan-lapisan itu, dan lapisan yang paling rendah itu namanya atmosfer gitu ya. Ada apalah gitu, saya lupa lagi tuh, ada banyak sekali lapisannya. Dan ternyata setelah lapisan itu apakah selesai? Tidak. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan langit begitu luas, langit tempat makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, planet-planet, bintang, bulan, matahari itu berada di bawah langit, ya, atau di dalam langit gitu. Subhanallah, ternyata bumi ini adalah bagian kecil dari gugusan bintang-bintang yang banyak sekali di alam ini, dan kita ini sangat kecil sekali gitu. Kalau kita perhatikan
kita dengan langit yang luar biasa itu, kita ini apa gitu ya, tidak ada apa-apa dan bukan siapa-siapa, kecil sekali, debu mungkin ya, sangat kecil sekali kita itu. Jangankan kita bandingkan dengan langit, ya kita naik saja beberapa kilometer ke atas lewat pesawat, ternyata kita ini ya Allah, apalagi dibandingkan dengan langit yang luar biasa, bisa menampung berbagai macam benda-benda langit. Ini menunjukkan atau ini mengingatkan, subhanallah, ini penciptaan langit yang begitu sempurna. Dan Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa nanti langit itu di hari kiamat itu akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan begitu mudahnya. Wa futihatis sama'u fakanat abwaba. Dan langit-langit itu akan dibuka, akan dibelah. Ya. Dibelah, fakanat abwaba, sehingga menjadi retakan-retakan. Wa futiha, Allah menggunakan kalimat futiha, dibongkar atau dibuka, dibelah, itu menunjukkan kalau hal itu sangat mudah sekali bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi langit yang luar biasa ini akan hancur nanti, Pak. Makanya kita diperintahkan untuk melihat bagaimana langit itu ditinggikan, subhanallah. Dan kita diperintahkan untuk melihat keajaiban penciptaan langit agar kita melihat atau mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa taala, sehingga mendorong kita untuk berzikir kepada Allah, mendorong kita untuk senantiasa mengingat ya kebesaran Allah dan kekecilan kita lah, begitu ya, bukan siapa-siapa kita ini dibandingkan dengan makhluk Allah yang lain, luar biasa. Dan langit, kemudian tadi onta, langit, kemudian wa ilas sama'i kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat. Dan perhatikan gunung-gunung bagaimana dipancangkan. Gunung itu punya akar, Pak. Dan Allah Subhanahu wa taala memancangkan gunung-gunung itu dan menjadi simbol kekuatan. Ya. Ini adalah ayat-ayat atau tanda-tanda kebesaran Allah itu ada pada gunung. Bagaimana kita perhatikan kalau gunung itu sedikit saja mengalami gerakan, maka akan terjadi bencana yang luar biasa sekali. Jangankan gerakan, mau meletus aja itu sudah luar biasa sekali. Apalagi kalau sudah terjadi letusan, manusia tidak akan bisa menahan. Jangankan laharnya, ininya saja apa Pak ya? Asapnya itu apa namanya tuh ya? Kalau gebus apa? Wedus. Itunya aja, wedus gembelnya saja sudah meninggal dunia. Ya. Orang sudah gosong oleh wedus gembelnya, padahal itu asap ya. Baru asapnya saja, belum laharnya, belum apinya, luar biasa. Dahsyatnya sekali, berlipat-lipat. Ya, dahsyatnya sangat berlipat-lipat. Iya, kita diperintahkan untuk melihat gunung, kebesaran Allah Subhanahu wa taala dalam penciptaan gunung. Wa ilal ardi kaifa sutiha. Dan perhatikan bumi bagaimana dihamparkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bumi itu dibuat nyaman untuk manusia. Subhanallah. Ya, bumi itu kalau dilihat dari apa ya, dari jauh itu berbentuk bulat. Kalau dilihat dari
jauh. Tapi subhanallah, bumi ini dihamparkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saking kuatnya rotasi bumi, ya, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Padahal kita ini berputar, Pak. Ini berputar. Allah yang membuat bumi itu nyaman dengan udaranya, ya, dengan berbagai macam keperluan manusia Allah ciptakan di bumi itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ihbitu min turunlah engkau wahai Adam ke muka bumi, ya. Di situ ada mataun, di situ ada kenikmatan. Jadi di muka bumi ini ada berbagai macam kenikmatan hidup. Makanya, ya, manusia atau bumi ini disiapkan untuk hidup. Jadi nggak perlu khawatir tentang kehidupan, karena kita ini ada di tempat di mana Allah siapkan kita untuk hidup. Kadang-kadang ada yang ngeluh begini, Ustadz, gaji segini gimana cukup buat hidup, gitu kan. Saya jawab, Anda sekarang hidup atau tidak? Ya hidup sih, ya udah cukup. Kadang ada yang bilang seperti itu, ya segini gimana cukup buat hidup lah. Kita hidup di sini, subhanallah, keperluan kita apa sih? Makan, minum, pakaian, kan sudah simple gitu. Kita kalau misalkan memikirkan kebutuhan hidup itu sebenarnya sih sudah cukup gitu kan. Makanya kata Rasulullah SAW, ya, ma laka min malika illa ma kasauta, ya, hartamu itu apa yang kau pakai, wa ma akalta, apa yang kau makan, wa ma tasaddaqta, gitu, dan apa yang kau sedekahkan, gitu. Jadi harta kita itu sebenarnya adalah yang kita pakai dan yang kita makan selalu. Itu saja sebenarnya. Kita sudah masya Allah gitu, ya. Yang ada juga disedekahkan itu yang fa'am dhaid, kata Nabi, yang akan kekal itu yang dikau sedekahkan. Yang lain fa'ab laid, ya, baju akan usang gitu kan, makanan pun habis, sudah selesai. Sisanya apa? Ya udah, mau habis, mau disimpan harta itu atau mau disedekahkan, sudah, itu pilihan kita. Yang kalau disedekahkan, harta itu akan terus mengalir gitu. Karena hakikatnya kita ini ya apa yang kita pakai dan apa yang kita makan, sudah. Besok ada makan, ya sudah. Itu yang namanya hidup gitu kan. Ya. Nah, kita diperintahkan oleh Allah untuk memperhatikan 4 hal ini. Bumi, onta, kemudian juga bumi, langit, onta, langit, kemudian juga ilas sama, bumi dan gunung. Sebagian ahli ekoteologi, ya, dan memang penting juga ini karena ayat-ayat ini memiliki nilai ekologis yang luar biasa, bahwa dalam pandangan ekoteologi, entitas ini terutama bumi, kemudian juga langit, kemudian juga gunung, ini bukan entitas yang mati, bukanlah entitas yang mati. Mereka itu sebenarnya hidup. Mereka itu sebenarnya hidup. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Bahwa mereka itu adalah hamba Allah yang menjalankan tugas dan fungsinya sebagai hamba sebagaimana yang Allah perintahkan. Di antaranya adalah bertasbih. Mereka itu bertasbih, Pak. Ya. Jadi semua yang ada di langit dan di bumi ini jangan kita anggap sebagai entitas yang mati sehingga kita bisa berbuat seenaknya saja. Tetapi, ya, mereka itu juga bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, walakin, tetapi manusia
tidak paham tasbihnya mereka seperti apa. Begitu. Kita ini nggak paham tasbihnya mereka seperti apa. Dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna aradna al-amanata 'alas samawati wal ardi wal 'alas samawati wal jibali wal arfa abaina ay yahmilnaha wa ashfaqna minha. Ya. Kami dulu, kata Allah, menawarkan amanah itu kepada langit, kepada bumi, kepada gunung. 3 entitas yang sangat besar, 3 makhluk yang sangat besar, Allah tawarkan amanah itu kepada mereka. Fa abaina ay yahmilnaha. Mereka enggak mau. Mereka menolak ya tawaran dari Allah. Wa asyrafna minha. Mereka takut. Wa hamalahal insan. Kemudian Allah tawarkan kepada manusia, yaitu kepada Nabi Adam alaihi salam, dan Nabi Adam menerima amanah itu. Innahu kana zaluman jahula. Manusia itu sangat zalim dan sangat bodoh sekali. Di sini menunjukkan bahwa langit, bumi dan gunung ya, dan semuanya ya, pepohonan dan yang lain itu hidup, Pak. Itu hidup, mereka hidup dengan caranya masing-masing. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan mereka dalam penuh keseimbangan, presisi. Makanya ya, wa aqimul wazna bil wa wada'al mizan. Allah telah meletakkan keseimbangan pada penciptaan langit dan bumi ini. Nah, oleh karena itu siapapun pihak yang merusak nilai-nilai keseimbangannya, maka akan terjadi kerusakan. Jadi kerusakan yang ada di muka bumi, bencana dan yang lain, itu akibat manusia yang telah merusak keseimbangan bumi. Contoh, area hijau yang sudah menjadi memang resapan dirusak oleh manusia, ditanamin beton, akhirnya terjadilah banjir. Siapa yang menyebabkan itu? Manusia. Dhaharal fasad fil ardi wal bahr bima kasabat aydin nas, fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Kerusakan itu ya terjadi di daratan dan lautan itu gara-gara ulah manusia. Yang harusnya jadi resapan malah ditanemin beton. Begitu, berbagai macam eksploitasi bumi sehingga merusak keseimbangan. Ulah siapa ya? Ulah manusia. Jadi kalau terjadi bencana ya ulahnya manusia, kata Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah ciptakan, sudah penuh dengan penuh keseimbangan, Anda merusaknya, ya sudah. Itu simple seperti itu. Kesempurnaan ini atau presisinya, keseimbangan ciptaan Allah Subhanahu wa taala ini merupakan bentuk nikmat sebenarnya yang Allah berikan kepada manusia. Di lautan atau berbagai macam kerusakan ya terjadi di lautan. Contoh adalah penggunaan peralatan kimia untuk menangkap ikan sehingga menghancurkan ekosistem lautan. Itu terjadi, Pak. Siapa? Manusia lagi gitu. Ya. Atau eksploitasi tambang tanpa memperhatikan dampak terhadap lingkungan sekitar. Itu lebih-lebih lagi, Pak.
Kalau kita perhatikan orang yang hidup di sekitar pertambangan, masya Allah, air, karena air laut itu sangat kotor sekali Pak, merusak ekosistem laut karena limbah tambang itu tadi. Belum lagi udara. Saya tinggal di Cirebon, itu ada gunung dijadikan semen, pabrik semen di daerah Gempol, itu namanya daerah Gempol, daerah mana itu? Kalau saya sekolah tiap pagi dari melewati itu kayak kabut, padahal itu udara yang kotor tiap hari dan setiap ini, luar biasa sekali. Masyarakat yang tinggal di sana nggak bisa dibayangkan hidup seperti itu ya. Nah ini adalah karena manusia sudah tidak peduli lagi dengan alam gitu. Makanya sekarang itu kita tengah ya, pemerintah ini tengah gencar sekali ya mempromosikan masalah ekologi ya, ekologi, bahwa kita ini harus sadar bahwa alam ini hidup, mereka tidak bisa diperlakukan semena-mena atau seenaknya. Rasulullah SAW pernah khutbah Pak. Beliau biasanya sebelum dibuatkan mimbar itu khutbah dengan bersender ke pelepah atau batang pohon korma. Ketika dibuatkan mimbar ya, setiap beliau berkhutbah itu terdengar suara tangisan. Ini siapa yang nangis? Para sahabat bingung kan, siapa yang nangis? Kemudian beliau turun mimbar dan memeluk pelepah kurma atau batang pohon kurma itu, kemudian tangisan itu berhenti. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wallahi dia akan terus menangis kalau saya tidak peluk, karena ditinggalkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah ya. Al-Imam Hasan Al-Basri mengatakan, korma saja ada kerinduan gitu, pohon itu ada kerinduan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kok kita nggak? Bagaimana dengan manusia? Apakah merasakan yang sama begitu ya? Ditinggalkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu adalah nilai-nilai ekoteologis ya, ekologi ya, yang memang harus ditanamkan ya saat-saat ini di tengah-tengah masyarakat, karena luar biasa kerusakan lingkungan sekarang ini, luar biasa Pak ya. Indonesia itu Pak hampir setiap tahunnya mengalami kehilangan ratusan ribu hektar hutan Pak, dieksploitasi, karena memang Indonesia itu adalah area resapan bumi ya. Kemudian Indonesia juga menjadi penyumbang sampah terbesar kedua di dunia, atau bahkan disebut malah pertama. Sampah plastik terbesar itu ternyata kita nomor 1, luar biasa. Jadi nomor 1-nya itu Pak, penyumbang limbah terbesar, sampah plastik terbesar. Ini bukan hal yang bisa dibiarkan, karena ini sudah krusial gitu ya sebenarnya, isu-isu terkait dengan lingkungan ini. Terlebih kita yang hidup di perkotaan, itu udara sudah tidak lagi bagus Pak. Di Jakarta itu udara di Jakarta sudah bukan bagus. Makanya pemerintah itu berupaya untuk meminimalisir ya terjadinya polusi dengan cara setiap kendaraan harus uji emisi gitu, atau mendorong manusia atau mendorong kita untuk menggunakan kendaraan listrik gitu ya sekarang itu ya, tapi mahal sekali. Ya paling sepeda listrik doang ya yang agak lumayan, kalau bisa dikurangin lagi harganya gitu ya. Sepeda listrik, cuman kan nggak enak pakai sepeda listrik, nggak ada bunyinya itu, takut juga kita gitu, pakai sepeda listrik gitu. Nggak ada bunyinya, tahu-tahu gitu ya. Tetapi memang itu upaya pemerintah untuk ini. Nah upaya yang lain adalah menyentuh akar
akar masalahnya apa? Oh, ternyata akar masalahnya adalah kesadaran. Ini namanya, maka disinggunglah nilai-nilai ekoteologi, ya, bahwa menjaga alam ini termasuk bagian dari ibadah, begitu. Jadi bukan alam itu bukan sekedar fasilitas yang Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa berlaku seenaknya gitu. Tetapi alam ini adalah sebagai partner kita atau partner hidup bahasa kitanya, yang perlu juga untuk dijaga. Ya, perlu juga untuk dijaga. Tidak sembarangan kita memperlakukannya. Nah, kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengajak kita untuk, ya, fadzakir innama anta mudzakir. Maka berilah peringatan. Ya. Jadi berikanlah peringatan. Innama anta mudzakir, engkau hanyalah seorang pemberi peringatan. Di sini, ya, khitabnya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan kepada siapapun, ya, yang berada di jalannya Rasulullah SAW, hendaknya menjadi pemberi peringatan. Ya. Innama anta mudzakir, engkau hanyalah seorang pemberi peringatan. Jadi Rasulullah SAW di antara tugas dan fungsi beliau memberikan peringatan. Jangan rusak alam, gitu kan? Harus taat kepada Allah. Tapi lasta alaihim bimusaitir. Engkau bukanlah seorang yang bisa memaksakan kehendak mereka, enggak. Ya, harus beriman, tidak. Beliau enggak memaksakan kehendak. Ya. Beliau tidak memaksakan kehendak, dan kita pun enggak boleh memaksakan kehendak kita kepada orang lain. Karena hidayah itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian, ya, illa man tawalla wa kafar, kecuali atau adapun, ya, adapun illa bimakna bukan kecuali, adapun orang yang berpaling dan kafir setelah diberikan peringatan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, diajak oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan orang-orang yang bersama Rasulullah SAW di antaranya para duat, ya, memberikan peringatan tentang halal dan haram, memberikan peringatan tentang berbagai macam hal yang bermanfaat, berbagai macam hal yang mudarat. Illa man tawalla wa kafar, kalau dia tetap tawalla, ya, berpaling dan kafir, fayu'adzibuhullahul adzabal akbar, maka, ya, Allah akan mengazabnya. Ya, Allah akan mengazabnya, ya. Tawalla wa kafar, dia berpaling dan dia kafir, fayu'adzibuhullahu al-adzabal akbar, dengan azab yang besar. Maksudnya apa azab yang besar? Para mufassir menegaskan, ya, adalah azab terbesar adalah neraka. Karena neraka itu sifatnya apa? Abadi, ya, dan sangat pedih sekali. Dan di neraka orang tidak lagi bermanfaat yang namanya penyesalan. Taubat di sana sudah enggak lagi bermanfaat. Makanya dikatakan azabal akbar, ya, azabar akbar. Kaitannya dengan ayat-ayat tadi, sebagian ulama itu mengaitkan dengan nilai-nilai ekologis lagi, bahwa Anda kalau tetap merusak bumi, ya, Anda tetap merusak, ya, langit, bumi dan gunung, ya, dan berbagai macam fasilitas. Kalau tetap seperti itu, maka fayu'adzibuhullahul adzabal akbar, artinya seperti itu. Tetapi terlalu jauh tafsir seperti itu. Yang dimaksud di sini adalah tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian inna ilaina
iyabahum summa inna alaina hisabahum. Pada akhirnya dua ayat ini Allah tutup dengan atau surah ini Allah tutup dengan dua ayat yang sangat tegas sekali. Inna ilaina iyabahum, sesungguhnya kepada kamilah mereka kembali, dan atas kamilah atau kami sendirilah yang akan menghisab mereka. Dua realitas yang wajib diyakini dalam dua ayat ini. Yang pertama, kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu kita saksikan ya, bahwa ini realitas ya, kita tengah menuju titik itu ya, pintu gerbang di mana kita akan kembali kepada Allah. Sekarang kita tengah menjalankan kehidupan dari dulu bayi, remaja, dewasa, dan sekarang sudah mulai masuk usia senja. Masya Allah ya, walaupun kematian tidak mengenal, tetapi siklus kehidupan manusia Allah jadikan seperti itu. Jarang ada orang yang, atau tidak ada orang yang muda terus begitu ya, nggak ada gitu. Siklusnya seperti itu ya, dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna ilaina iyabahum, kalian akan kembali kepada kami ya. Makanya kita diperintahkan untuk senantiasa berzikir dan mengingat realitas ini, sehingga kita tidak terlalu panjang angan-angan gitu ya, tidak terlalu panjang angan-angan, ujung-ujungnya mati juga gitu kan. Dia tidak terlalu hawak ya, hawak itu gimana ya, rakus untuk terus ya berkutat dengan urusan dunia. Toh kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua yang ada pada kita itu ditinggalkan ya, ditinggalkan, tidak lagi pada manfaat ya. Dan masalahnya bukan pada ini sebenarnya, masalahnya adalah pada ayat terakhir, summa inna alaina hisabahum. Masalahnya itu ya, dan kami sendiri yang akan menghisab amal mereka yang tidak akan pernah luput dari catatan. Nah ini hisab ya, hisab yang ya luar biasa. Hisabnya Allah itu apa? Detail, sangat detail sekali hisabnya Allah ya. Bahasa KPK-nya diaudit ya, diaudit semua, dihisab, dihitung semua. Subhanallah. Wa kulla syai'in ahsainahu kitabah. Dan setiap perkara itu, syai' itu kan perkara yang kecil ya, syai' ya, ahsainahu, kami hitung dengan menggunakan hasa. Hasa itu adalah alat ya yang digunakan, batu. Itu biasanya dulu kalau orang Arab mau menggunakan atau menghitung secara detail itu pakai batu. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala ya menggunakan kalimat itu untuk menggambarkan betapa hisab itu nanti ya akan terjadi dengan detail. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran ya. Kecil besar diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan manusia tidak akan bisa menampiknya. Karena kita aja di zaman sekarang, ketika di pengadilan itu ada bukti berupa video CCTV itu, benar ternyata dia membunuh tuh, lihat ininya, videonya, ada CCTV-nya, dan nggak bisa menampik. Manusia aja mampu seperti itu, Allah maha mampu begitu. Jadi memang hisabnya itu sangat detail sekali, besar kecil semua ditimbang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua Pak ya. Makanya ya berat Pak, hisab itu berat ya. Kita ini akan benar-benar dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan ditimbang mana amal kebaikan, mana amal keburukan, semua. Dan Allah adil, Allah maha adil ya. Semuanya dosa-dosa itu ditimbang oleh Allah, kebaikan-kebaikan juga sama. Makanya ya
sangat berharap sekali syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ampunan dari Allah itu di saat itu sangat sangat kita harapkan sekali. Dan Allah Maha Pengampun dosa, Pak. Allah itu Maha Pengampun dosa. Ya, Allah Maha Pemaaf. Kecuali satu dosa. Dosa apa, Pak? Nanti yang nggak diampuni oleh Allah. Selain syirik apa? Ini kita tutup nih dengan ini nih. Apa, Pak? Dosa zolim, urusan sama orang. Ini riweuh, Pak. Allah Maha Adil. Untuk urusan dengan orang, Allah nggak ikut campur. Allah hanya menjadi pihak yang berada di tengah di situ. Anda pernah zolim kepada si fulan, ayo sini. Anda yang dizolimi, dipertemukan, Pak. Yang dulu nyolong maling motor itu dipertemukan, nanti ada, Pak. Yang kehilangan motor siapa? Nanti ketemu, tenang, Pak. Itu ini yang nyolong maling motor saya ini. Kamu telah berbuat zalim demikian kepada si fulan, demikian. Mau dimaafin enggak? Kan gitu. Kita waktu itu apa yang kita butuhkan, Pak? Stok pahala, Pak. Lihat saldo pahala, masih kurang, enggak dimaafin. Kan gitu. Kita benar-benar memikirkan diri kita sendiri. Beda zaman sekarang, ngasih pahala orang. Ya, sop pertama silakan Pak, gitu kan. Ngasih pahala orang, ngerebutan pahala gitu ya. Di zaman dan nanti ya itu rebutan pahala. Sulit orang untuk logikanya sulit untuk memaafkan, karena manusia akan berebut, sibuk gitu. Semua akan dipertemukan, dan Allah kalau dia tidak memaafkan, maka gimana tuh kata Rasulullah SAW, dosanya gimana diambil kan, gimana dosanya ini tuh dikurangin. Dosanya dia dilempar tuh kepada orang yang zalim. Saldo dosa kamu mana? Berkurang. Gitu. Kebaikannya dulu ditransfer. Kebaikannya orang yang pernah zalim itu ditransfer. Kalau sudah habis, kebaikannya udah habis, dosanya ini ditransfer ke sana. Sesuai dengan tingkat kezaliman. Semakin banyak kezaliman, ya udah gitu, Pak. Ya. Itu baru kepada satu orang. Makanya yang paling berat hidup ini sebenarnya ketika kita mengemban amanah. Kita sebagai pemimpin, pejabat, ya itu berat, Pak. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyuma mri'in yastar'ihi ar-ra'iyah yamutu yawma yamut wa huwa zalimun li ra'iyatihi illa harramallahu alaihim jannah. Siapapun pemimpin yang diangkat menjadi pemimpin kemudian mati dalam keadaan zalim terhadap rakyatnya, maka Allah haramkan dia ke surga. Karena berat sekali urusannya. Semakin banyak yang dipimpin gitu kan, semakin banyak urusan, Pak. Ya, dari RW berarti memimpin rakyatnya. Ya, kemudian masuk lagi ke Pak Camat, Bupati, luar biasa itu Bupati ya. Rakyatnya banyak juga ya, ternyata ya. Saya lihat Pati itu ketika demo, banyak juga. Kita ini banyak. Gubernur, Presiden, luar biasa. Itu memang berat. Makanya orang itu di zaman dulu jadi pemimpin itu nggak mau, mereka tuh rata-rata takut gitu ya. Kenapa? Nih urusannya adalah saya zalim apa tidak kepada rakyat gitu. Tapi memang pahalanya besar kalau sudah dia amanah, betul-betul amanah gitu ya, amanah benar-benar dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Dan orang-orang yang sangat memperhatikan amanah, ulaika humul waris walladzina hum 'ala salawatihim yuhafizun, ulaika humul
warisun. Mereka lah para pewaris alladzina yaritsunal firdaus. Jadi memang pahalanya enggak ecek-ecek sih sebenarnya, tapi resikonya besar gitu. Ya, resikonya besar tapi pahalanya juga besar, yaitu surga firdaus, surga yang paling tinggi. Ya, bahasa kita ya sudah elit. Itu bagi orang-orang yang memang mengemban amanah itu dengan baik. Subhanallah ya. Jadi memang ya resiko besar tapi memang pahala besar, itu pilihan kita. Gitu ya. Makanya ya, tapi kalau di zaman sekarang orang berlomba-lomba untuk menjadi pemimpin, ya bukan karena itunya ya, wallahu a'lam bishawab ya. Iya, karena ada sesuatunya gitu ya di balik itu gitu ya. Orang berlomba-lomba untuk menjadi ini, jadi itu ya, padahal subhanallah berat ya, urusannya ini sangat berat. Makanya Abu Dzar Al-Ghifari ya ketika meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya jabatan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Abu Dzar innaka dhaif, kamu lemah ya, kamu nggak punya kecakapan untuk berperan di posisi ini gitu. Wa innaha amanah, dan itu sementara kepemimpinan jabatan itu adalah amanah. Wa innaha satus'alu yaumal qiyamah, dan itu akan ditanya nanti di hari kiamat. Jadi memang ini bukan masalah ringan ya, dalam semua sisi. Ketika kita punya amanah, maka di situ ya kita harus bisa menunaikan amanah dengan baik. Saya kira ini yang saya sampaikan. Demikian tafsir surah Al-Ghasyiyah. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.